Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat dan jenis-jenis ring. Nah, materi ini terdiri dari dua video. Ini adalah part pertama. Langsung saja, yaitu sifat-sifat ring. Misalkan R suatu ring dan A, B, C anggota dari R, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yaitu yang pertama, AZ sama dengan ZA sama dengan Z. Dengan Z adalah elemen 0 dalam R. Maksudnya adalah sebarang elemen R kalau dikalikan dengan elemen 0 hasilnya tetap merupakan elemen 0. Kemudian A dikali negatif B itu sama dengan negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Yang ketiga, negatif A dikali negatif B itu sama dengan AB. Yang keempat, negatif A plus B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Yang kelima, A dikali B dikurangi C itu sama dengan AB dikurangi AC. Yang keenam, A dikurangi B dikali C sama dengan AC dikurangi BC. Dan yang terakhir, negatif U dikali A sama dengan negatif A, dengan U adalah elemen kesatuan dalam R. Jadi inverse penjumlahan elemen kesatuan dikalikan dengan suatu elemen itu hasilnya adalah inverse penjumlahan dari elemen tersebut. Untuk pembuktian sifat-sifat ring dapat kalian baca sendiri di buku kalian atau buku-buku lainnya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai pembagi nol atau zero divisor. Apa sih zero divisor? Suatu elemen tidak 0A dari suatu ring komutatif R disebut sebagai zero divisor atau pembagi nol jika ada B anggota R dengan B tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga AB sama dengan 0 atau BA sama dengan 0. Nah, 0 di sini maksudnya adalah elemen 0 dari ring tersebut. Maksud dari pembagi nol ini adalah ada suatu elemen tidak 0 dikali elemen tidak 0 tetapi hasilnya 0. Maka elemen tersebut disebut sebagai pembagi nol atau zero divisor. Jadi kalau di sifat yang pertama tadi adalah sebarang elemen R kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Nah di sini baik A maupun B itu bukan elemen 0, tetapi kalau dikalikan hasilnya adalah elemen 0. Maka A ataupun B itu disebut sebagai pembagi nol. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Yang pertama yaitu tentukan pembagi 0 dari Z8. Z8 itu isinya adalah kelas 0 sampai dengan kelas 7. Nah, kita lihat ya di sini. Kalau 0 dikalikan berapapun pasti hasilnya adalah kelas 0 itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa kalau kelas 2 dikali kelas 4 itu sama dengan 0 karena 2 kali 4 itu 8. Di Z8 itu sama dengan kelas 0. Kemudian 4 kali 6 itu hasilnya juga 0. Nah, di sini 2, 4, dan 6 itu bukan 0, tetapi ternyata ada elemen dari Z8 yang kalau dikalikan dengan 2, 4, ataupun 6 itu hasilnya 0. Maka dapat dikatakan bahwa elemen pembagi 0 dari Z8 adalah 2, 4, dan 6. Selanjutnya kita ke konsep pembagi 0 lagi ya, masih pembagi 0. Suatu ring tidak memuat pembagi 0 jika dan hanya jika berlaku sifat kanselasi. Nah ini karena jika dan hanya jika harus kita buktikan keduanya. Yang pertama akan kita buktikan bahwa jika suatu ring tidak memuat pembagi 0 maka berlaku sifat kanselasi. Nah misalkan R suatu ring tanpa pembagi 0. Ambil ABC anggota R sedemikian sehingga A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan AC. Maka AB dikurangi AC sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi AB sama dengan AC, maka AB dikurangi AC sama dengan 0. Kita keluarkan A-nya pakai sifat distributif, yaitu A dikali B dikurangi C. Nah, kita lihat di sini. Tadi R adalah suatu ring tanpa pembagi 0 dan A tidak sama dengan 0. Ya. R adalah suatu ring tanpa pembagi 0 dan A dikali B dikurangi C sama dengan 0.
A dikali B kurangi C sama dengan 0, tetapi A tidak sama dengan 0. Maka yang 0 adalah B dikurangi C. Kenapa B dikurangi C sama dengan 0? Karena tadi ring R tadi tidak memuat membagi 0. Kalau dia tidak memuat membagi 0, maka salah satu pengalinya harus merupakan 0. Nah ini kan tadi A kali B min C itu sama dengan 0. A nya tidak 0, maka yang 0 adalah yang B dikurangi C. Nah karena B dikurangi C sama dengan 0, maka B sama dengan C. Artinya berlaku sifat kanselasi kiri. Kenapa? Karena tadi kita ketahui AB sama dengan AC dan A nya tidak sama dengan 0. Maka dikanselah yang A tadi sehingga ketemu B sama dengan C. Nah ini baru sifat kanselasi kiri. Nanti kalian bisa buktikan untuk sifat kanselasi kanan. Jadi untuk yang pertama sudah kita buktikan ya. Kita lanjut ke implikasi yang kedua, yaitu jika pada suatu ring berlaku sifat kanselasi, maka ring tersebut tidak memuat membagi 0. Nah, jadi kita punyanya adalah sifat kanselasi dulu. Kita misalkan AB anggota R, sedemikian sehingga AB sama dengan 0. Nah, jika A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan 0, maka AB sama dengan A kali 0. Kenapa? Karena A dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Yang 0 adalah elemen 0 dari ring R. Nah, di sini kan tadi jika pada suatu ring berlaku sifat kanselasi, berarti karena AB sama dengan A kali 0, kita kanselah A-nya. A-nya kita hapus karena A-nya tidak sama dengan 0 ya tadi. Kita hapus A-nya sehingga ketemu B-nya sama dengan 0. Begitu juga kalau B-nya tidak sama dengan 0, maka nanti ketemu yang 0 adalah A. Hal ini bermakna bahwa jika AB sama dengan 0, maka salah satunya harus 0. Sehingga R tidak memuat membagi 0. Karena tadi definisi dari membagi 0 adalah dua elemen tidak 0 dikalikan hasilnya 0. Nah, kalau yang di sini dua elemen kalau dikalikan hasilnya 0, maka salah satunya adalah 0. Berarti artinya R tidak memuat membagi 0. Selanjutnya yaitu konsep mengenai unit. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai unity atau elemen kesatuan. Beda ya unit dengan unity. Kalau unity tadi adalah elemen kesatuan, kalau unit adalah misalkan R memiliki elemen kesatuan U. Suatu elemen A anggota R disebut sebagai unit jika ada B anggota R, sedemikian sehingga AB sama dengan U sama dengan BA. Gampangnya unit itu adalah elemen dari R yang memiliki inverse perkalian. Karena di sini kan AB sama dengan U, yaitu adalah elemen kesatuan atau elemen identitas terhadap perkalian. Kita ke contoh saja supaya lebih jelas. Temukan unit dari Z8. Kita lihat di sini 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi 1 itu punya inverse atau inverse dari 1 adalah 1. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 1. Berarti inverse dari 3 adalah 3. 5 kali 5 sama dengan 1. Berarti inverse dari 5 adalah 5. Mohon maaf. Kemudian 7 kali 7 sama dengan 1. Artinya inverse dari 7 adalah 1. Benarkah? 7 kali 7 sama dengan 1. 7 kali 7 sama dengan 49. Modulo 8. Betul ya. Nah ini kebetulan inverse-nya adalah dirinya sendiri. Kebetulan saja ya ini. Jadi inverse-nya nggak harus dirinya sendiri. Nggak harus misalkan 3 inverse-nya 3 gitu. Tetapi kebetulan untuk soal ini inverse dari 3 adalah 3. Nah di sini bisa dilihat bahwa elemen 1, 3, 5, dan 7 memiliki inverse. Sehingga unit dari Z8 adalah 1, 3, 5, dan 7. Bagaimana dengan elemen 0? Elemen 0 tentu tidak memiliki inverse terhadap perkalian karena 0 dikali berapapun hasilnya 0. Kemudian 2. Apakah elemen 2 memiliki inverse? Nanti kalian coba sendiri. 2 dikalikan 0 berapa? Kalikan 1 sampai kalikan 7. Apakah ada yang hasilnya sama dengan 1? Nah, pasti tidak ada. Nanti
dapat kalian hitung sendiri bahwa 2, 4, dan 6 itu tidak memiliki inverse. Nah tadi kan 2, 4, dan 6 itu adalah elemen 0 dari Z8. Kalau yang ini adalah 1357 adalah unit dari Z8. Jadi nanti kalian cari tahu sendiri dan bisa kalian simpulkan bahwa kalau dia adalah elemen 0 dari Zn, maka dia tidak mungkin merupakan unit di Zn tersebut. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk materi kali ini pada part 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.